Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya dapat hadir memenuhi undangan kami daripada panitia yang insyaallah pada hari ini kita akan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Fauzi Yusuf pada tanggal 31 Oktober 2018 di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, Kampung Menasaranto di Luk Sukun. Mungkin ada Bapak Ibu belum sempat ke sana, insyaallah kalau ada waktu kapanpun silakan singgah, dekat sekali. Itu dengan jalan hanya sekitar 200 meter masuk ke dalam, dekat LPTK dan SMA Negeri 3. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita hidangkan kepada dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati panitia pelaksana dalam hal ini Bapak Ketua Bapak Saiful Bahri yang duduk di depan selaku panitia pelaksana 8 kegiatan. Itu sangat luar biasa. Mulai tanggal 31 Oktober sampai tanggal 8 sampai tanggal 8 dan besok dan lusa. Ibu Setiati Puji, ini primadona saya juga di kantor. Beliau juga melanglang buana kemanapun, mulai dari ujung timur, ujung barat, pinggir laut sampai pegunungan. Di dalam rangka di samping melaksanakan berbagai tugas di kantor, beliau juga membawa pusli, pustaka keliling. Beliau juga datang ke sekolah-sekolah dalam rangka melihat pengelolaan perpustakaan sekolah bersama Pak Kapit dan rekan-rekan semuanya. Bu Moli juga, terima kasih. Yang kami banggakan rekan-rekan semuanya, baik dari mungkin sekdes, dari kepala urusan, perwakilan kampung, urusan kampung, bahkan ibu semuanya, mungkin ada dari berbagai komponen dan elemen. Kami sangat menyadari bahwa untuk tahun ini tidak bisa tersebar ke 27 kecamatan. Karena kenapa? Karena memang jangkauannya jangan jauh. Yang kedua juga persiapan kemarin juga agak bukan tergesa-gesa. Cuman waktunya sangat pendek. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara masalah perpustakaan sebagaimana yang terpampang kadang-kadang di di baliho, di spanduk, itu sangat mudah. Enak sekali kita perpustakaan, murah perpustakaannya. Kalau kita lihat misalnya masuk ke kantor, kita lihat sederetan buku-buku di dalam rak lemari perpustakaan. Jadi maka dalam hal ini kemarin juga sudah dilaksanakan perpustakaan pengelolaan perusahaan sekolah. Itu semuanya ibu-ibu guru dan petugas perusahaan, kepala perusahaan sekolah juga sudah ditata. Kemarin sangat teknis. Kemarin sangat teknis sekali, yakni hari Sabtu sangat teknis sekali. Hari ini hanya Bapak memberikan semangat. Memberikan semangat bagaimana? Karena kenapa? Kalau kita lihat angka minat baca kita bukan saja di Aceh Utara, bukan saja di Provinsi Aceh, bukan saja di Indonesia, tetapi secara negara juga kita memang di urutan, kalau nggak salah tadi malam dikirim oleh Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pak Dr. Wildan MPD, itu hadir. Kita di urutan ke-62 kalau kita baca. Urutan ke-62 negara Indonesia minat baca masyarakat. Coba kita bayangkan. Maka dalam hal ini, inilah tugas-tugas kita semua. Saya selaku perpanjangan tangan Bapak Haji Muhammad Taib, Bapak Fauzi Yusuf, di dalam rangka bagaimana kita mensosialisasikan gemar membaca di dalam masyarakat. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 43, Pak Pur, Undang-Undang Nomor 43, kalau nggak salah saya pasal 16, nanti akan kita ini, itu berkewajiban juga pemerintah
perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kampung, bahkan perpustakaan pribadi sekalipun. Saya sudah melihat juga ada perpustakaan pribadi, ada beberapa teman saya, termasuk Pak Ibrahim Dewa, mantan Kepala Dinas Perpustakaan, mantan Kepala Dinas Dispora, dan satu lagi Kepala Dinas Kesbang sekarang, Pak Adami NPD. Beliau ada perpustakaan sendiri, memang luar biasa, hampir seperempat daripada gedung ini. Kenapa minat baca? Inilah yang tugas kita, bagaimana caranya. Saya juga sudah melihat, menyampaikan kepada Bapak Bupati bagaimana kita untuk akan mencanangkan gemar membaca dalam masyarakat. Tapi kami sedang merencanakan, bagaimana untuk memformatkan hal itu, jadi sehingga itu bisa jalan. Jangan slogan semata. Kita membuat slogan enak, kita buat spanduk, kita buat di medsos dan sebagainya. Tetapi untuk melakukan, inilah tugas kita semuanya. Tanpa membaca, siapapun memang tidak bisa apa-apa. Orang semuanya bisa membaca, apalagi di PAUD, teknik membaca cepat juga ada. Semuanya sudah diajari sekarang. Tetapi di dalam rangka kita untuk menelaah apa yang kita baca itu sangat sulit. Maka pada hari ini sebentar lagi akan Bapak lanjutkan, karena memang inilah tugas kami. Alhamdulillah pada tahun 2018 ini kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Utara kita laksanakan memang dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Jadi sehingga perpustakaan kita, yang penting hari ini Bapak harus semangat. Pulang ke kampung, duduk ngempak kecil, duduk ngurus-nyonyo, peudeh pustaka. Pak Amir kan semangat, ya mantan zaman. Menyatakan pegah pokoknya pustaka di Aceh Utara menang-menang-menangnya ada bukan, tapi pustaka yang Bapak pegang Bandung kan. Cuma tinggal tak poles-poles. Tinggal tak poles-poles. Ku yakin nanti salah seorang kepala urusan yang membidangi masalah pemerintahan, silakan aja. Nah, kepala urusan, nah Pak Sekdes, nah Ibu Sekdes dan sebagainya, silakan aja. Baik ini waktu lomba Gahmawar, Kampung Mawadah Warahmah, lomba PKK, baru kamu ya jauh dari rumah kecil, buka pustaka, urau katakan, lenyap kami. Ini biasa Bapak lakukan lagi yang berapa. Tapi kan yang pertama sekali, karena Bapak belum masuk ke ranah. Rupanya begitu Bapak masuk selama 8 bulan ini, itu luar biasa ya Allah Subhanallah. Bahkan hawa iluminan. Pak Nasir mantan pagi itu ini, batuan partio ilu-ilu, belum berkuat, umat enak sekali. Tingun, indah sekali, nyaman. Langkung-langkung to Bapak menyampaikan ngaju macam siang ini buku, pinjam di sama. Ada Pak Kadis pinjam sih Pak orangnya, pinjam buku saya orang tengok wah, baca tenang, menyenangkan. Tapi setelah menyenangkan kita, bagaimana kita menenangkan keluarga kita? Bagaimana kita menenangkan masyarakat? Bagaimana kita tapi dengan inilah jadi mudah tercerna. Pak kecil ide kampung bagi pegang apa pom mana itu nyo jaroan. Oh nak pegangnya di roh. Kata. Anak kau dengar rat-ratnya itu. Jangan. Tapi begitu karena yang mana oh ya. Apa yang Bapak kecil sampaikan itu sudah benar. Maka dalam hal ini saya sangat yakin, hampir yakin. Di antara peserta pada hari ini saya lihat mukanya memang cukup bebas. Cukup ceria-ceria. Dan yakin, hakul yakin, ini akan lebih. Bapak bukan. Kalau misalnya kapan diundang di WA aja kepada Pak Kabid, kepada Ibu Sri, nanti mungkin mana tahu kami bisa jalan pada hari itu ataupun tidak kami agendakan. Sebagaimana ini selesai ini kami juga harus pusling ke Min di Tanah Jamwai. Kami sudah agendakan mungkin minggu depan karena minggu ini sangat sibuk sekali di dalam rangka persiapan. Saya pikir nanti kita akan menambah ini sebagai saya sangat suka apabila pada hari kita balik nanti Pak Nasir selaku narasumber juga nanti menyampaikan sedikit, saya mungkin secara garis besar juga sudah menyampaikan sedikit. Nanti ini aja, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tanyakan, diskusikan. Saya pikir lebih enak daripada pegang yang berbohong bapak aku pegang lucu dua kok kamu mereka menyapa camat kan mantan camat kan dua boh pegang lucu dan pegangnya enggak, tapi kan dua kentung kosong gitu. Tapi begitu ditanya silakan aja. Ini bukan baru, sesuai dengan undang-undang kita nomor 43 tahun 2007. Undang-undang kita sudah lama sekali.
Bagaimana tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab sekolah di dalam rangka mengelola perusahaan ini. Pulau-pulau kalau ada perpustakaan kampung, perpustakaan keluarga, perpustakaan masyarakat, program masyarakat itulah di dalam masyarakat, apakah di kantor kecil dan sebagainya. Nyoba, ibu-ibu, adik-adik, cuma. Jadi kita geluti suatu persoalan itu secara ikhlas, secara kontinu, insya Allah kita akan tampil. Perpustakaan sering sekali dibuat perlombaan. Kami terus mengirimkan, mengupload kepada Pustaka Nasional. Di dalam hal ini melihat, oh ini di Aceh Utara. Alhamdulillah kita juga diapresiasikan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi. Kerja kita, walaupun kita memang keterbatasan personil, karena luas daripada Aceh Utara ini sangat luas, tapi kita terus melakukan upaya-upaya yang terbaik. Merupakan penyambung yang telah ditinggalkan oleh Bapak Nasir. Alhamdulillah kami sambung menyambung dua. Karena kenapa? Inilah lagi contoh yang baik. Biasa menyebalain kahanale Nasir kan? Sering kita lihat kahanale ada punya Pak Amir. Tidak ada. Upaya ini yang dilakukan oleh Pak Nasir dulu. Pak Amir baru tahun 2019 nanti baru pekerjaan Pak Amir. Inilah yang kita selalu komunikasikan dengan baik. Jadi sehingga senang orang. Bagaimana kita menyenangkan orang? Kalau orang sudah senang, semua pekerjaan akan jalan, semua program akan jalan. Begitu saja rumah tangga, kita keterbukaan. Apalagi kita sekarang ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik juga kita apapun yang kita lakukan sampaikan kepada publik. Maka tidak salahnya apabila kita ada di sini, silakan aja apapun. Bapak upload kegiatan-kegiatan ini dimanapun, silakan aja. Karena kerja memang sesuai dengan prosedur. Maka dalam hal ini sekali lagi saya sampaikan itu bukan tidak baik. Tapi kalau kita manfaatkan secara benar, kita manfaatkan supaya dapat merubah pribadi kita. Karena kenapa juga kemarin Pak Dr. Andes Abdullah, beliau juga menyatakan, Pak Amir, tolong Pak Amir, saya sampaikan tadi, tolong Pak Amir dicanangkan bagaimana caranya untuk kita buat gerakan baca di dalam masyarakat, insya Allah. Yang kedua, beliau sampaikan prinsipnya membaca, prinsip dasarnya membaca. Beliau karena orang alim, karena orang baca-baca kita, prinsipnya kita membaca untuk memperbaiki diri sendiri. Prinsip kita untuk membaca itu memperbaiki diri sendiri. Kalau betul itu baru kita pegang teguh. Jadi lo pikir mudah sekali di dalam hal ini. Jadi semangat Bapak, semangat kelimanya harus dapat berdalam. Yang pertama sekali kita harus pustakanya harus jalan. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan Gampung pada hari ini Senin tanggal 5 November 2018 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah selalu memberikan rahmat dan kurnia bagi kita bersama. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara, yang kami hormati Pak Saiful, Kabid Perpustakaan, dan para staf yang telah melaksanakan semacam pelatihan tentang kepustakaan, di mana pada hari ini kita akan duduk sebentar untuk membicarakan tentang kecerdasan umat di masa yang akan datang. Jadi kecerdasan umat itu dimulai dengan membaca. Kenapa kita membaca? Karena sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu di surat Al-Alaq
Itu kita diperintah untuk membaca, jangan lupa dengan mengucapkan nama Allah. Segala sesuatu perbuatan itu jangan kita lupakan, karena semua itu ilmu yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyo atanyan hana tambahi dengan bismillah, mungkin dalam belajar subhat untuk bisa kita rekam di alam pikiran. Jadi untuk selanjutnya saya diberikan tugas oleh Pak Amir tentang perkenalan kepustakaan kampung. Jadi perkenalan dong pikir anak kedepu lah. Mungkin di kampung ini para peserta berapa banyak sudah ada pusaka di kampung? Ada yang sudah ada pusaka, Pak? Hah? Ada? Ada semua? Sebagian ada, sebagian belum. Jadi kalau perpustakaan itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, itu harus ada perpustakaan umum. Jadi kalau sekarang di desa belum ada perpustakaan umum, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengusulkan di dalam rencana pembangunan menengah desa, RPJMD desa. Jadi dalam RPJMD desa, setiap kepala desa yang akan menduduki jabatan itu diwajibkan untuk menyusun rencana kerja 5 tahun, 6 tahun. Jadi dalam rencana kerja itulah dimasukkan rencana untuk membangun pustaka. Itu sumber setiap hari membaca, dia akan menjadi kebiasaan. Apabila seseorang sudah menjadi kebiasaan, akan dilakukan setiap hari. Lagi tanya piung kau, Pak. Ini tanya piung kau yang kebiasaan, Pak. Sebenarnya itu kan Pak jantung, Pak paru-paru, tapi karena perbuatan yang sudah diulang-ulang itu akan terekam di dalam memori otak dengan tidak sengaja, dengan alam di bawah sadar. Itu ada piongkok. Yang untuk menghilangkan piongkok susah. Coba sekarang ibu balik, kita harus membaca, tiap hari membaca. Jadi menyerti urakan membaca, yang menghanan baca tak nama. Perasaan dah nama. Yo anak membaca. Jadi harus kita membiasakan membaca menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kita lumrah untuk setiap saat untuk membaca. Dengan faedah kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan dapat ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nampak proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita harus fikir. Menjauh kata fikir yang akan berpikir. Berpikirnya akan memberikan semangat. Jadi dengan bersemangat kita akan melakukan konsen. Ini ada membaca konsen.
ini akan membawa kepada perasaan. Yang perasaan ada Pak. Perasaan dia kena perasaan ruam, perasaan panas, macam-macam perasaan. Itu kalau macam-macam, kalau berpikir itu setiap saat itu otak bisa menampung sampai 2 juta informasi. 2 juta informasi yang seminit Pak bisa ditangkap oleh otak manusia. Luar biasa. Kesempurnaan yang diberikan Allah SWT itu sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak mempergunakan konsentrasi itu dengan maksimal. Jadi konsen akan membawa ke perasaan, perasaan akan membawa kepada perbuatan, sikap. Sikap, nanti sikap. Sikap itu sikap berhubungan. Coba sikap berhubungan. Sikap itu akan menghasilkan hasil. Jadi dari perasaan akan menghasilkan hasil. Jadi hasil itu dia tergantung ilmu yang kita miliki itu tergantung kita pakainya apa untuk kegiatan positif atau untuk kegiatan negatif. Itu secara umum yang dikatakan perbuatan positif itu perbuatan-perbuatan yang disuruh kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara negatif, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ilmu apabila kita mengetahui itu ada yang pergunakan negatif, ada yang pergunakan positif. Tergantung dari pikiran. Punya pikiran positif, ya tetap positif. Kalau pikiran negatif, ya tetap akan negatif selamanya. Jadi menyong-menyong miskin, apakah anda miskin, tetap selamanya miskin. Karena apa di dalam otak kita itu cuma negatif, miskin. Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu diatur di pasal 19 huruf B tentang kewenangan lokal berskala desa. Jadi di situ diatur itu banyak memang kegiatan-kegiatan, termasuk di huruf B itu tentang kewenangan lokal berskala desa. Jadi itu yang pertama, undang-undang yang pertama yang dibuat oleh pemerintah untuk peserta kampus itu diatur di pasal 19 dan ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu diatur di pasal 34 ayat 2 huruf H tentang pengelolaan kepustakaan desa dan taman baca. Jadi di situ diatur. Yang ketiga, kalau Bapak pernah membaca, nyok ya ikut tergantung aparat desa atau dua put atau tu. Campuran, campuran. Boleh. Itu diatur pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa dalam program sosial dan pemberdayaan desa. Jadi dari pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa itu terdesak pada program sosial dan pemberdayaan desa. Kepustakaan itu. Jadi atas dasar inilah mungkin Bapak Ibu nanti waktu rapat rencana pembangunan desa yang diadakan setiap 6 tahun sekali, setiap pergantian kepala desa, disinilah diusulkan program untuk pembangunan
perpustakaan desa. Yang mencoba tak usul anggaran Pak, menyohana mubon, yang harus disetujui. Harus kita banyak argumen-argumen tentang pentingnya perpustakaan. Argumen-argumen antara lain kondisi budaya baca masyarakat Indonesia. Itu ada beberapa hasil penelitian. Yang pertama oleh UNESCO. Itu hasil penelitian survei UNESCO. Itu disampaikan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia cuman 0,001%. Itu maksudnya setiap 1000 orang, 1 orang yang membaca. Jadi kalau kita memikirkan lumrah, kalau sekarang anak-anak kita ikut CPNS, itulah yang lulus dari 500 orang cuma 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan juga yang saya hormati saudaranya dan juga yang hormati rekan-rekan pembinaan teknik ekspedisi ruangan ini. Nama saya Muhammad dari Pustaka Mulia Kampung Gede Bayu. Bayu adalah pustaka tertua untuk kecamatan Sangkarawi. Baik Bapak sekalian, di sini ingin saya memang saya tanyakan banyak hal, namun hanya kehalan. Maaf, mungkin baru dipegang. Jadi begitu, memang mati yang sampaikan cukup menarik oleh Pak Nasir. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 itu wajib belajar. Maka dalam ini menyangkut pustaka yang nama itu adalah komik-komik anak-anak. Sesuai dengan Pergub Bupati, setiap desa harus napau. Jadi nyoh anak kuli pustaka yang untuk lebih. Maka dalam halnya kamu usulkan buku-buku dikirim yang bermutu seperti agama dan tafsir, dan juga kamu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan kamu bina anak ini bawah 15 view. Jadi nanti mungkin kita binali karena baru. Jadi kemudian saat kamu pertemuan di Banda Aceh, nyokan kita apa? Luar biasa, kan akhirnya lu pakai yang pakai kacamata, periode luar dari pustaka saat kamu buka kelompok diskusi, Kabupaten Aceh Timur, kan ada Pak Honor pengelola ini ada judulnya bimbingan teknik pengelola. Masa Aceh sederhana lah, masanya mantan digelar main dulu lah. Ya Aceh Timur Pak, sampai saat ini orang ini masih mendapat honor pengelola pustaka. Kemudian fasilitas yang nak pustaka dekat ataupun nabi. Jadi jangan kita berbicara tentang hal-hal seperti liput yang menyangkut dengan desa yang belah, hilang kata untuk pustaka dan menurunnya penjagaan pengelola. Jadi sesuai dengan undang-undang. Jadi dengan sesuai dengan undang-undang desa, pemerintah wajib menyediakan biaya untuk pendidikan. Jadi rasa enak dan sementara mungkin rekan-rekan ingin tambahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandung Jabaruddin, Sekdes Kampung Mati, Kecamatan Libung, Kabupaten Aceh Utara, Nabajut
sebelum temannya Bapak Nasir dan serta guru-guru dan staf yang menyangkut dengan bimbingan teknik pengelola perpustakaan kampung, yang mungkin banyak hal di kampung yang boleh ditanyakan. Namun orang kala ini memang saya ada gunanya di kampung, wah pula ujung pak pisang, ujung pak bawa kemudian ya nama ojek. Tapi dengan bimbingan teknik pengelola perpustakaan kampungnya, mungkin tebong-tebong adu kamu di kampung. Cuma mana Pak? Di kampung itu memang perpustakaan ada. Sementara mana di Pak Nasir dan Pak Amir juga adanya dapat dana dari anggaran desa. Menurut hemat lo menyanyikan perkara dapat dana anggaran desa di kamu masyarakat kampung pasti harus setuju Pak. Cuma memang pemerintah gegalakkan untuk anak-anak, untuk anak Amir membaca baik masalah agama, pengetahuan duniawi ataupun akhirat. Benar ketegasan ataupun benar pemikiran yang kelas dari pemerintah gebetren ataupun gebrot dana khusus untuk desa jangan melalui anggaran desa. Karena melalui anggaran desa sedikit 50% masyarakat yang setuju. 50% yang setuju. Beda perkaranya negara kampung apa dengan masalah kampung ini, sabah kau semai mendang kedok, hebat malah betul dapat. Jadi memang pemerintah menggalakkan kamu masyarakat kabupaten saudara untuk anak-anak kamu punya kerja, disediakan dana, gebuka sabah ada pernah dibangun kios ataupun untuk anak-anak kamu. Gepi buku-buku baik buku agama maupun untuk ilmu duniawi. Mungkin dengan cara-cara lainnya ni kamu insyaallah akan usahakan. Tentu mungkin ada air dan fikir ke dana untuk pengelola ya ada ke bantu komisi kemudian ya nak boleh. Tapi punya langsung upload dana dalam anggaran desa ada beberapa dana andalan. Yang dia jaga agama oleh dah. Kamu ngomong payah apa? Sabah mana ada masalahnya negara yo ke hotel ni mengenal betul Pak Tata. Mungkin yang yang dapat sampaikan, sampai dah turun dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan nama saya Mukhlisin, datang ke Mukhlis, yang saya hormati Mukhlisin. Yang saya hormati kepada Bapak Amir Hamzah dan seluruh jajaran beliau, yang saya ingin mengusulkan atau memberi satu saran dari saya. Mungkin saya tinggalnya di agak pedalaman kampung. Mungkin untuk bimbingan dari orang tua untuk belajar di rumah itu mungkin agak minus, karena mungkin dari beliau jauh dari pendidikan dari sebelumnya, dan dari saya atau dari yang lain itu bagaimana, apakah ada satu kelompok dari desa itu minimal 3 orang atau lebih untuk mengarahkan minat berbaca. Kalau kita harap dari orang tua itu mungkin sangat dalam satu kampung itu paling ada 2 orang tua yang mungkin mempunyai pendidikan. Dan yang saya inginkan, apabila ada dari kampung itu 3 orang atau lebih dan dibimbing oleh dinas perpustakaan untuk supaya generasi yang dari SD ataupun SMP, SMA untuk berminat membaca, apakah itu ada satu kelompok atau organisasi. Cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukan buku, bantuan buku maksudnya Pak bantuan buku itu sebenarnya kalau bantuan buku harus buat permohonan
Jadi di kampung kalau memang sudah ada pustaka, itu kalau nggak salah itu mungkin dari Pak Amir akan ditambahkan, itu membuat usulan. Itu banyak kalau di pustaka pusat, banyak itu buku yang tidak tahu kemana disalurkan. Itu kalau dengan anggota DPR itu Pak Muslim biasa percaya. Pak Muslim yang dari Demokrat Pak, itu bahagian memang buku yang bahagian lebih mudah. Karena ini tinggal Jakarta, DPR Jakarta. Saya menyuruh kirim langsung ke Rojiti melalui dinas, akan disampaikan. Memang untuk kadang di Pak Amir pindah, tapi yang kader nak lain tak, yang kader nak informasi. Jelas itu ada bantuan itu. Menyo dari provinsi nanti mungkin berkata kan. Tapi cobalah Pak itu membuat permohonan buku-buku mentang yang diinginkan untuk dilakukan itu ditujukan kepada pusat atau dinas provinsi atau dinas kabupaten, itu tergantung Bapak itu Pak. Nanti dari dinas kabupaten mungkin akan ditindak lanjuti. Jadi mungkin itu Pak jawaban dari saya. Yang kedua Pak Mukhlisin kampung sekarang bimbingan orang kelompok membaca di kampung. Itu memang sudah ada kelompok, itu harus disampaikan ke dinas kepustakaan dan kearifan Raja Utara. Mana tepu Pak? Apalagi yang kelompok pustaka benda-benda kampung hana dilapor di kampung. Dari Pak Mukhlisin, dari Pak Jafarudin, lagi yang sampaikan itu pun semasa. Memang di dalam rangka khusus untuk melaksanakan gemar membaca dalam masyarakat, khususnya kita siapkan gedung perpustakaan. Memangnya sih agak menolong kan? Indonesia saja urutan 65, 62. Tapi pun kita baik kau menang, kita menang. Tidak mungkin. Inilah. Maka hari ini saya sampaikan tadi ini untuk memberi semangat, dorongan, motivasi bahwa Nawai itu apa yang akan kita lakukan ke depan ini memang betul-betul khusus untuk mencerdaskan bangsa, keluarga dan seluruh masyarakat. Ini faktor utama. Maka dalam hal ini Pak Nasir tadi sudah menyampaikan itu payung hukum, aturan, pemerintah pusat sudah membuat sedemikian rupa. Anggaran dana desa juga bukan bersumber di daerah Aceh Utara, Aceh, dari pusat. Pusat sudah mengatur berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ekonomi masyarakat, berapa persen untuk infrastruktur. Inilah perlu yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk menerapkannya. Itu lagi menurut Pak Ikrar, bacalah lagi pegang Pak Nasir. Di dalam rangka meyakinkan seseorang di kampung, saya camat 18 tahun jadi camat. Susah. Malah Pak Tete, Pak Jaki, Pak Mukhlisin saja 20 kerja. Baiklah tak yakin rawan. Pak kecil mandang kadang-kadang macam mana pegangannya. Baiklah rawan, background kita kata akui, tapi apakah kita mau sudah di situ? Bukan juga. Yang namanya perjuangan pasti ada tantangan. Tantangan inilah yang akan kita cari peluang. Bagaimana nanti tantangan menjadi ke peluang? Tantangan masyarakat kayak enggak, inilah wajib kita. Ada tokoh masyarakat, ada tuhabun, menyagampung dino dan jodoh dan 10 tuhabun. Inilah kita dulu. Maka sebagaimana disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ibrahim Hasan, mantan gubernur yang lalu, beliau coba memanfaatkan Menasah sebagai di samping tempat beribadah itu tempat musyawarah. Maksud saya mungkin ganggang kaprenca ini tadi elek. Kita meyakinkan masyarakat dulu, meyakinkan kita di lingkungan kita laku perangkat kampung. Hanya mana. Bagaimana? Dia tidak mungkin juga kita upayakan untuk membuat mengusulkan dana untuk perpustakaan sampai ratusan juta. Tidak mungkin. Saya bangga juga, ini ada di Wantara ada.
Saya berarti jadi camat Dewantara. Kampung Pelukan Dubai dengan dana kampung dibuat perpustakaan ini. Dalam bulan ini kami akan meresmikan. Kenapa? Sudah menyatu. Tapi bapak mungkin golong tak coba. Baca ni kena baju ibu. Baju ibu dah yang kata roh tu. Yang maka bapak pun sampaikan. Kerana yang pegang bilang bawah hana pustaka. Sudah ada pustaka. Ilmu karena pustaka, karena buku melimang buah, walaupun standar daripada perpustakaan kampung mungkin harus ada 1000 judul buku. Tapi daripada penuh Genggal Genting 6 melimang buah. Saya kemarin juga membantu ibu saya, isteri saya guru di Bayu, membuat pojok bacaan di sekolah. Hari Minggu saya membantu beliau tempel-tempel sebentar. Maka di sekolah saja sudah ada pojok bacaan. Sekarang juga kita sedang upayakan karena mengingat masalah anggaran kita masih terbatas. Kita juga akan buat pojok-pojok bacaan di warung kopi, di kafe-kafe, di manapun, sambil kita menunggu pustaka digital, kaki kuno kaki. Jadi inilah Bapak Ibu untuk meyakinkan duduk. Banu tu larame bang iko ibrom dong bele belawak. Tiba jangan buka kali ukur. Inilah yang pegat berapa hal di dalam Pak Amir tadi pinjam buku, tak mau dua bawa beli tu buat betul, menang bulan. Nak kirim surat kalau kita cek. Yang penting sudah ada tempat. Nak minta aja kaya-kaya berangkat puas tu nanya, tu dipek Pak Pinti tu bina. Nanti kami orang kampung, katakanlah pulang kata ke Cibak Pojok. Di sekolah aja ada pustaka sekolah cukup bagus-bagus. Tapi sudah ada pojok baca katanya. Me buang ampal dari nama orang kampung, juga bunga-bunga nak kanya patut. Inilah untuk merangsang anak-anak dalam rangka membaca sebagaimana sampaikan tadi oleh narasumber kita. Maka jangan putus asa. Bila yakin lomba orang yang kalau ingat aja satu HP anak muntah dekat. Berarti ada kemauan, keinginan. Tapi di dalam rangka Bapak melaksanakannya bukan mudah. Saya sangat mengakui. Kenapa kau belum burung melang-lang warna di kampung-kampung? Kampungnya tahu di ujung timur sampai ujung barat. Karakter kita selaku masyarakat tidak salah juga. Tetapi kadang-kadang dalam rangka kita memberikan pemahamannya pun barang baru. Nah inilah yang perlu Bapak Ibu bersabar. Jadi kalau ada tempat sudah ada disiapkan, buat surat kepada saya akan mencek dan bersama Ibu. Sekolah-sekolah, pasantren-pasantren, dayak-dayak sekarang banyak kami lakukan kerjasama meminjam buku. Pinjam buku PP6. Kemarin yang terakhir kami lakukan kerjasama dengan Bayangkari, Polsek Long Sukun. Bapak boleh nanti ke Polsek Long Sukun, tanya sama Pak Teguh, Pak Kapolsek Kapten Teguh. Pak, betul yang ada Pak Amir namanya bantu berpinjam. Coba, yang di belakang ini, itu bagus sekali. Ada satu ruangan kecil, telah dicat, dibuat ada apa namanya, lemari pada bawah, pegangnya lagi yang mekat ini kan. Dicat di sana. Cat mudah. Kadang-kadang lebih Bapak sewa itu Pak kita boleh. Inilah yang penting kemauan pasti ada jalan. Maka dalam hal ini saya sangat salut juga kepada Bapak. Bapak hari ini silakan aja kami hanamangan Pak Amir, hanamangan Ibu Sri, hanamangan. Demi kita untuk melangkah lebih hebat, silakan aja. Bukan undang-undang yang kedua, bukan. Kayak tadi, mungkin ada dinas yang lain. Mungkin dengan keterbatasan. Sampai jenuh, hana may bite, hana ambil kayak juga. Kaya ni bukan may promosalan orang kayak madunya. Tapi menyebab pustaka apabila anak dengan surat di lomba. Coba, staf saya tangguh sekali. Jadi begitu ada Pak, ini memang ada orang minta ini komputer Pak. Perusahaan sudah pakai komputer. Komputer hanya buku yang jauh. Untuk kali ini memang komputer tidak ada sama kami. Tapi kalau bisa buku bisa kami pinjam pakaikan. Nah jadi jelas-jelas aja kamu. Kenapa kalau adik saya diperlukan BEC kita yang baru, kemenairan kembali kita di baru. Mame, dari satu. Tapi menyebab kamu daripada penuh dengan genting. Silakan aja. Insya-Allah dia bojo belakang dia duduk tabunan yang Bapak Aceh. Insya-Allah. Jadi yang penting sudah ada Bapak siaga. Bojo belakang. Ibu ini terus ke lapangan terus. Lapangan. Lagi orang tak masa bohnya. Tak kena tak gede. Kita ke kepala hai gede. Kita ikut baru tetap. Yang turunnya. Tapi yang itulah jalan. Jadi kita di kampung, di kantor begitu juga. Jadi kayak mesin, kayak pabrik padi. Mulai roda kecil sampai roda yang paling besar, misalnya roda gila. Yang kuda, kuda. Tapi di kampung masih tersendat. Masih tersendat. Inilah waktu kita usulkan ke buku buku agama yang enggak ada bukunya, buku je. Ke jalan Pak Bro. Ada juga usulan-usulan dari kampung, tapi saya bukan meremehkan. Kadang-kadang ada saluran pembuang, saluran pembawa tidak ada. Itu luang hina peng sedo juga itu yang melanung-lanung jadi penyamuk ikat belum kan demam garap merah yang mana ada pulungnya enam dalam yang contoh. Kenapa kita tidak ada perencanaan yang matang? Maka baca dulu
Kalau kita sudah membaca sebagaimana Pak Nasir sampaikan, kita telah berharap kampung. Kita sudah bisa buat prioritas. Ada 10 orang di kampung yang miskin. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tahun ini 5, kita ambil sampai 5. Nyokan ni hana tak pegang prioritas, hana tak baca. Jangan begitu. Bang, tak terus semua apa? Kakaru hina luar pun aku dapat tepat. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk menyaring apa yang. Inilah perlu membaca. Begitu aturan yang pas. Standar operasional yang pas. Kanun yang pas. Aturan yang urutannya. Yang penting itu tidak fiktif dalam rangka melakukan sesuatu. Jadi ini yang sangat penting. Maka dalam hal ini saya pikir etikat orang yang nejak banyak itu cukup luar biasa. Tapi lagi yang lu pegang, Pak Amir BMK upan, Amir rumah tang lagi amat perubahan. Citu dong, tolong silakan aja. Tapi itu menong, hanya kele tapi disesuaikan. Tapi kampung-kampung yang kita berikan juga buku disesuaikan, misalnya. Mungkin ke bak pinggir, gede usun-undun, ada mungkin tak ajak bidang perkebunan. Pasti tentang perikanan dan sebagainya, kan? Nah, jadi kita sesuaikan dengan walaupun dalam kele datang, tapi dalam hal kita, oh ini, yang penting dipajakan. Kami siap, 24 jam terus siap. Walaupun pukul 2 malam mana saja, tapi istilahnya begitulah semangat daripada perpustakaan dan kasbat, bekat daripada rekan-rekan. Saya seorang pimpinan, ada kasipan dan ada perpustakaan. Orang ini orang perpustakaan yang sangat-sangat luar biasa dalam rangka bekerja. Sudah lama melanglang buana kemana-mana, ke sekolah, ke kampung, ke ini luar biasa. Maka dalam hal ini saya pikir, coba Bapak nanti yang penting semangat. Bapak ajukan aja. Ajukan aja bagaimana caranya. Kantu-kantu yang kita buat pojok baca aja dulu sedikit. Yang penting sudah ada nawa itu kita. Bapak setelah fintech ini ada tindak lanjut, ada actionnya. Nah action, jadi saya pikir itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya saya pikir itu di nanti Bu Sri, Pak Buku nanti juga kami sudah duduk. Cuma karena memang kegiatan ada 8 item kegiatan di dalam dana doka ini yang kami laksanakan. Kami juga sangat waktu rakorda di Takengon itu sangat luar biasa. Makanya saya pada hari ini harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di Takengon di Aceh Tengah sudah ada ketua forum perpustakaan kampung. Luar biasa. Jadi ketua forum perpustakaan kampung itu juga mengelola juga pada perpustakaan misalnya di pojok-pojok warung kopi dan sebagainya sambil berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota. Maka dalam hal ini setelah ini nanti makanya lebih baik nanti Bapak Ibu berikan nomor HP kepada kami. Kita buat grup WA perpustakaan kampung. Iya, jadi kita buat nanti ketua forum pusaka kampung. Kecilnya pun ketua forum kecil, ketua forum mukim, ketua forum jamaah. Kita yang ketua forum perdagangan urun pecara urun. Sebenarnya punya dinas yang paling hebat dinas perpustakaan. Apabila orang tidak membaca, mandum tanjir kubur. Ini yang luar biasa. Tapi kenapa kita menyampingkan? Lagi jino kita nyori mung anak ada 3 rod, gajah anak ada nagadin 3 rod. Pada inilah kita tidak berbicara dengan dana. Punya dana ke mau dapat kuku teput, kadang-kadang mau jauh dapat teput dapat juga. Hanya mudah yang penting semangat. Pak Amir 50 tahun kita semangat kan hebat kan. Pada sini semangat. Dia pulang dari uru nampak ada tu dari dia kan 2 goi kem kai lompat tente. Jadi inilah yang penting semangat. Maka dalam hal ini saya pikir inilah kenapa dinas perpustakaan Aceh Utara bisa jalan. Bukan tidak jalan, masa Pak Nasir jalan, masa Pak Yusri jalan, masa Pak Jupri jalan. Kenapa? Kebersamaan. Kebersamaan di dalam rangka mengelola sesuatu. Kebersamaan dalam rangka bekerja lebih baik. Maka dalam hal ini nanti dengan kehadiran ketua forum, ketua perpustakaan kampung, kita bisa mencerdaskan para perangkat kampung. Kita bisa memberikan solusi-solusi kepada perangkat kampung. Kenapa? Kita harus lebih pandai daripada mereka karena kita yang membaca. Itu harus. Maka dalam hal ini mungkin dalam tahun 2018 saya harus kita bentuk di perpustakaan kampung. Yang selanjutnya sebagaimana disampaikan memang untuk di pemerintah Aceh Utara untuk kita siapkan dana untuk membuat gedung perpustakaan. Saat ini memang belum memungkinkan. Rumah miskin aja dari 15.000 se-Aceh Utara di 852 kampung 15.000. Data awal 2016 sampai sekarang mungkin 40-an ribu. Ini penting, itu juga lebih penting kepada masyarakat. Tapi kalau kita bisa kita buat di pojok-pojok kantor besi, tapi hanya mungkin udah nggak tinggal kantor besi. Jadi makanya kita juga prioritas. Ini sangat prioritas untuk mencerdaskan keluarga bangsa dan negara.
Tetapi yang masyarakat juga harus kita peduli. Maka dalam hal ini saya pikir pupuk yang dia ini. Yang penting ada niat, yang penting ada semangat. UBB yang dia nak jauh bina pupuk yang 5 buah kaji dia ah. Buka di pasukan kampung cubrik nyo. Bantu kamu mampu tadi 5 buah pakai. Siapa pupuk itu lebih buah dia? Kamu benar. Dia kan anak betul. Anak apa betulnya nak buat tu, leher tu betul kalau bukan kena. Yang jelas ada. Jadi inilah harus kita semangat. Harus semangat. Jadi kita minta dari perusahaan apa namanya jadi laginya Pak. Jadi karena kita upayakan dari dana untuk dana kabupaten, dana provinsi untuk ini belum. Tetapi yang dilakukan oleh Bangkajaya di Blukatebay di Dewantara itu memang murni apresiasi dari masyarakat untuk membuat gedung perpustakaan. Selanjutnya saya pikir setelah terbentuk nanti kita akan melakukan nanti mungkin gabung bagaimana kita melakukan gemar membaca, 1 hari gemar membaca dalam masyarakat. Coba kita dengar sekarang Pak Nasir sudah sampaikan tadi di Surabaya sampai sekarang anak saya juga minta ke sana. Nah, Kampung Inggris. Kampung Inggris luar biasa. Setelah tamat S1, S2 di Banda Aceh dimanapun dia harus akan magang juga akan magang belajar 3 bulan di Kampung Inggris. Tidak ada yang berbahasa Indonesia, tidak ada yang berbahasa daerah sampai bisa khusus bahasa Inggris. Begitu juga kita mungkin di sini kita bisa melakukan. Kita ambil contoh dari 27 kecamatan mungkin bisa kita ambil 3 dulu, sebelah sana 1, tengah 1, sebelah barat 1. Yang penting kita sudah mencoba. Ke depan apabila memang ini benar-benar berjalan, ini insya Allah akan kita tambah. Jadi menyebab lu program baik bulu-bulu. Ya biasa betul. Nah meja BO anak lain tak perlu buku daripada tak buat. Saya pikir begini, lebih baik kita berbuat sedikit daripada kita berbicara lebih banyak. Yang lagi tapi sapuhana, tapi dengan karena mengokap anak. Jadi Pak Karami silakan aja mengenai bapak-bapak dari arah timur, ujung timur ke Long Sumame mampir ke kota. Kami siap juga. Kalang-kalang. Nah, Pak, mana timur ide-ide semua kamu berikan. Mata pusaka keliling ada 3. Hebat jakit deh, bukan lebih hidro. Baik di Pekeblau, yang diurut tengok kakak minggu, bahkan minggunya tegak kena mudahnya apa. Dia dapat jual dengan sama, uang 2 bohong belum. Jadi yang penting kalau kamu ya baik 2 bohong. Ini betul. Tapi hanya ada kepeng. Maksudnya itulah kadang-kadang itu kedekatan yang saya sampaikan tidak mengulang. Maka untuk ini mobil ada 3. Silakan aja nah acara-acara. Malam tanggal 20 nanti kita ke Dewantara. Musabaqah tingkat kecamatan ke-32, kecamatan Dewantara. Jadi orang itu juga minta 2 hari. Tapi uro malam mana mungkin loh bukan. Nah, urut. Jadi pok 2 sampai pok 6 kamu yang buka. Kenapa? Sudah banyak yang minta. Sekarang sudah yang minta. Tadi juga dah minta ditelepon dari Jaboy. Bapak-bapak ini pun khususnya yang kami prioritaskan nanti kasih nomor kepada kami. Pak, bayang tak kampung kamu Pak Nadawah. Hanam dalek. Pak, bayang jauh kampung kamu menang-menang. Yang baik kawin-kawin ini pun bayang. Kawin-kawin tak apa jadi membaca, jadi ada selfie ngurus baru. Kan? Jadi yang mana-mana ada buat oke program misalnya yang pusakanya memang pasti tapi santai tapi pasti santai tapi serius yang pegah kuno kan nyo benanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini terlebih dahulu nama saya Manawiyah dari Desa Kedebungka, Kecamatan Muara Batu. Jadi di sini di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa buat Pak Amir, terutama buat Bu Sri dan Pak Zulfikar yang sudah memberikan sekolah saya pinjaman buku 6 bulan, di mana di sekolah saya kekurangan buku. Hasil kerjasama di acara sagu satu ini di PPMG. Di sini saya mewakili Desa Kedebungka, saya selaku Ketua Pojak 3 Desa Bungka. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena dulu, ini cerita dulu Pak, waktu saya masih SD, di kampung saya itu ada menasah.
Jadi di Menasa itu ada rak, di situ ada buku yang seperti buku ini Budi. Tapi itu di setiap sore kami anak-anak disuruh ke situ belajar. Itu dulu, tapi sekarang nggak ada lagi. Karena di Menasanya sekarang alhamdulillah ada semua Menasa dan pengajian. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, karena yang ibu-ibu ini jelas di desa nggak akan pernah dan nggak pernah akan bakal ikut di musyawarah ataupun rapat kampung kalau malam. Yang dikirim kemari adalah duta-duta perempuan. Bagaimana kami perempuan untuk menyampaikan supaya di kampung itu dibangun pustaka kampung. Karena kalau misalnya saya pulang, saya bilang sama Pak Kisi kebukan Pak Amir Buno di kampung, dana kita buka pustaka kampung. Mungkin Pak Rapak Kisi kedua ke. Bukan apa-apa, dah kaya cik, dapat umur kaya di kampung kan. Sudah buka yang muda, lagi Bapak Buno menyopeng kampung hasil ke pustaka. Jadi iban cara kamu ringannya menyampaikan informasinya betul di kampung dan dimusyawarahkan di rapat yang kuasanya di kampung benar perpustakaan. Ya, Pak Amir Reza ni. Dia pura buka. Waalaikumsalam. Menyambung daripada pertanyaan Bapak tadi dari Bapak Kuli Pak ya? Siapa? Bapak. Juga termasuk ibu ini. Kebetulan di kampung kami Desa Ranto belum ada perpustakaan. Kalau kita memanfaatkan kantor gaji jangankan untuk perpustakaan, untuk gaji aja nggak dimanfaatkan, berantakan lah kita katakan. Nah, kalau kita ingin minta buat pojok baca, mungkin di kampung agak susah. Seperti dikatakan tadi agak susah. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita punya keinginan seperti Bapak sampaikan tadi, kebetulan saya adalah seorang pendidik. Jadi ingin kalau di kampung itu ada pustaka. Tetapi kalau kita minta sama Gizi mungkin kurang respon begitu. Tapi mudah-mudahan ada respon. Seandainya kurang respon. Kalau saya pribadi ingin datang langsung ke Bapak Amir Hamzah seperti Bapak sampaikan tadi, dengan rasa tanggung jawab saya ingin membuka perpustakaan di rumah, ingin memanggil anak-anak, kebetulan di kampung itu adalah anak didik, guru, bisa nggak Pak? Nanti jawaban, terus lagi aja. Tanya ada dulu. Ya itu, apakah bisa kalau kita buka pustaka sendiri dengan rasa tanggung jawab? Kalau seandainya dari kampung tidak ada respon. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Kedai Mungkah. Dari Kedai Mungkah Muara Batu, bagaimana cara kami dari perempuan untuk mengusulkan pustaka kampung. Ya. Ini kalau menurut saya yang penting Ibu harus tahu alur. Yang tadi saya sampaikan itu memang alurnya. Maksudnya kita harus tahu ketentuannya dulu. Ketentuannya dulu seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada diatur di Undang-Undang Desa, ada di PP Undang-Undang Desa, dan ada di pedoman penyusunan rencana anggaran pendapatan desa. Jadi itu alurnya. Kalau memang nanti di Bungkah ini harus perempuan bagaimana, itu kalau paling minimal paling kurang Ibu sampaikan kepada Tuapun yang naik korapak. Naik korapaknya kan nah Tuapun, nah sekretaris, kalau di musyawarah desa. Kalau memang nanti itu tidak ditampung, ya yang penting itu ada usulan masyarakat, ada nanti enggak ditampung tahun ini, tahun depan, maksudnya sudah ada rencana, maksudnya ketentuannya sudah ada.
Kita harus mengetahui ketentuannya dulu, baru nanti kita untuk mengusulkan. Kalau memang nggak ada ditampung di anggaran desa, mungkin ada di anggaran kabupaten, mungkin ada di anggaran provinsi, dan ada di anggaran pusat. Karena ini merupakan suatu gerakan nasional untuk menggerakkan minat baca anak-anak dalam rangka menghadapi masa milenium ke depan. Ya, kalau ke depan itu tidak ada orang yang pandai, kita akan presisi terus seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kita sekarang ini masalah untuk calon pegawai negeri sipil aja yang lulus cuma 2 orang, diminta sampai ratusan, tapi lulus 2 orang. Untuk balik lagi ujian itu tahun ini tidak boleh lagi, harus tunggu tahun depan. Tahun depan umur tambah panjang terus, nanti tidak ada dibatasi oleh jumlah umur. Misalnya 35 tahun tak boleh ikut lagi. Jadi itu harus kita persiapkan secara dini sehingga anak-anak kita dalam menghadapi ujian itu dapat lulus minimal. Jadi yang penting itu lagi. Jadi memang di gendernya nggak ikut secara rapat. Larapat Muslimbang desa ada ikut Pak Milat, ada ikut orang perempuan. Karena PKK-nya kan terlibat itu. Jadi begitu. Yang kedua, nyom dari Nasaranto manfaat kantor besi itu pojok baca. Bagaimana ada keinginan di kampung ada gedung pusaka. Nasaranto rinjak banget. Yang enggak Nasaranto sudah pernah. Nasaranto. Oh ibu. Ini di kantor besi pojok baca bisa Pak. Kalau di kantor besi buat pojok baca atau taman baca itu dibolehkan. Dan bagaimana ada keinginan di kampung ada gedung pusaka. Ya, tak wajib lagi apa no. Memang di kampung itu program pemerintah harus ada gedung pustaka. Tapi yang sudah diatur itu ada di anggaran desa. Tapi kalau memang di anggaran desa tidak tertampung, itu bisa untuk diprogramkan di tingkat kabupaten. Seperti Pak Mir nanti waktu rakor kabupaten yang di provinsi bisa untuk mengusulkan itu minimal tahun 10 kampung. Kalau ada 10 kampung, ada desa 852, itulah berapa tahun itu harus selesai. Yang penting ada keinginan dulu Pak. Yang ketiga, modal mobil pustaka keliling. Itu mobil pustaka keliling memang tujuannya ke sekolah-sekolah. Dijak Pak sebelah, udah baca animir. Yang ada sekarang itulah di sekolah-sekolah dikunjungi oleh pustaka keliling. Mobil pustaka keliling belum program untuk kampung. Untuk sekolah aja orang ini mungkin kewalahan dalam menyusun jadwal untuk pustaka keliling. Jadi kalau memang ada nanti keinginan dari desa, mungkin akan diprogramkan dari dinas untuk mengunjungi desa-desa yang potensi yang ada anak-anak untuk memanfaatkan pustaka keliling ini melalui mobil. Mungkin itu Pak, itu akan ditambah oleh Pak Amir. Kedua pemateri pada hari ini, cuman ada sedikit tadi yang ingin saya tambahkan. Tadi ada yang bicara soal membuka pustaka di rumah, itu berarti pribadi ya. Kita coba untuk akomodir itu. Nanti Ibu bisa aja buat surat sama kami akan meminjam pakaikan bahan pustaka. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ada sedikit
uang transportasi pada hari ini kepada seluruh peserta, cuma lekemah beredar tidak banyak. Jumlah dari berapa? Yang penting engkau ngejak ngedua, insyaallah sip. Karena itu kan peng dari provinsi. Ijuk cuma segitu, menalah yang kamu juk mendung kurang rone. Yang kedua, nanti setelah makan siang akan kita sedikit berikan hal-hal teknis kepada para peserta karena ini menyangkut dengan cara melakukan pengolahan koleksi bahan pustaka. Nah, ini sudah hal-hal teknis. Setelah pun juga ada yang muda-muda datang. Jadi masih bisalah kita berikan sedikit pengetahuan bagaimanakah cara melakukan klasifikasi buku, bagaimanakah dengan katalogisasi bukunya. Itu dia. Atau sambil tunggu makan boleh nggak kalau saya sedikit berikan materi sedikit ya. Ini nyangkut dengan Undang-Undang 43 tahun 2007. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya Saiful Bahri bin Sabi, kelahiran Desa Perabo, Sawah. Mungkin kalau ada yang Sawah, saya di Desa Perabolo, samping SD Negeri 2 Sawah, depan lapangan bola anak Pak bin Sabi. Nah, saya sekarang menjabat Kepala Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan Jawa Utara. Baik, kalau mengacu kepada Undang-Undang 43 tahun 2007, inilah yang dikatakan dengan perpustakaan. Sebuah lembaga yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku. Kenapa baku? Saya tunjukkan di sini ada standar bagaimanakah kita melakukan pengklasifikasian. Nah, ini nyangkut dengan fungsi perpustakaan. Begitu banyak fungsi-fungsi dari perpustakaan. Ada 5 yang saya buat di sini. Nyo sampai trot-trot buku mantan. Nah, inilah tujuan diadakannya perpustakaan desa atau kelurahan. Bahkan lembaga kampung. Ini mengacu kepada undang-undang tidak ada kata kampung, tapi desa atau kelurahan. Ya, tapi kalau dia kan ada semacam kekhususan bahwa kita gampang menyebutkannya. Tapi sama juga fungsinya. Nah, sebenarnya Bunuh kali Pak Amir dan Pak Nasir, inilah yang menjadi tujuan kenapa perpustakaan gampong. Benekan pustaka, kita pihak perpustakaan. Beda bacot bahasanya kan, perpustakaan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa mengacu kepada data Perpustakaan Nasional RI, inilah perpustakaan yang ada di Indonesia. Dari, coba kita lihat di poin D. Poin D, perpustakaan desa atau kelurahan, ketersediaannya itu 21.000, kebutuhan 82.000. Berarti masih cukup banyak yang dibutuhkan. Ini kita mengacu kepada Undang-Undang 43 tahun 2007. Cukup banyak, apalagi di pesantren juga masih butuh cukup banyak perpustakaan. Nah, kalau kita mengacu kepada bentuk sebaran perpustakaan per wilayah, Sumatera, kita di Aceh baru 24% dari targetnya. Kan cukup banyak yang belum terakomodir, berarti kan? Maluku juga 1% baru. Nah, ini dia koleksi. Kita lihat di Perpustakaan Gampong. Ini data 2016 akhir Desember, 21.000 baru. Tetap juga masih 8,4% tingkat rasio koleksinya. Ada begini. Kalau perpustakaan kampung kekurangan koleksi atau kekurangan gedung sudah diverifikasi oleh Provinsi 3 yang mungkin akan dibangun di 2017 akhir atau awal 2019. Perpustakaan kampung Kecamatan Sawang 1, Muara Batu 1 dengan Samtalira Arun, kalau saya nggak salah, ada 3. Kita sudah kirimkan RAP ke provinsi dengan menggunakan
dana doka. Itu akan dibangun gedung diisi dengan erak. Yang lain belum pernah memasukkan proposal sama kami. Jadi kami tunggulah proposal dari Bapak Ibu semua untuk adanya perpustaka kampung. Nah, ini yang bisa nanti, ini sudah ke hal teknis Bapak Ibu semua ya, menyangkut dengan persyaratan dan ketentuan bagaimana menyelenggarakan perpustakaan desa atau kelurahan atau kampung. Itu minimal lihat di koleksinya. Tetap difokuskan kepada anak-anak yang lebih banyak, karena mereka kan dianggap usia goal sebagai persiapannya. Nah, ini nyangkut dengan tenaga perpustakaannya. Kalau kita mengacu ke sini kan minimal dia ada 3 orang, ada 2 orang yang melakukan pengelolaan perpustakaan. Nanti bisa kita baca pelan-pelan dulu ya. Ini juga sama. Nah, inilah dia sarana yang nyangkut dengan gedung. Jadi ketika Bapak Ibu nanti buatkan proposal, kami akan ajukan ke provinsi, ini yang akan dibangun. Dan nyogo yang akan IBI di awak provinsi. Tetap seperti itu. Rak buku, ada juga dikasih rak majalah, meja baca, meja kerja, kursi baca sampai kepada 1 unit perangkat komputer. Nah, ini menjadi struktur kenapa ini saya munculkan kepala desa kan atau gusi sangat berperan aktif untuk menyelenggarakan bagaimanakah perpustakaan itu bisa berjalan ataupun bisa ada di sebuah wilayah. Saya pikir cuma itulah sekilas yang bisa saya sampaikan, bahwa saya berharap Bapak-bapak Ibu semua dan yang hadir lainnya bisa buatlah sebuah proposal. Ketika di kampung belum ada perpustakaannya. Kemarin ada Pak Didi kemari juga minta ke saya, ponna proposal janji lu bawa Aceh belum masuk, saya bilang. Kita kan baru buat bitek tanggal 5 yang ke kampung. Nanti kalau mereka ini sudah buat jelunjuk bakdon. Nah, jadi beliau pun juga menunggu dari Bapak Ibu semua. Proposal yang penting adalah ada tanahnya yang tidak bersengketa tanah itu. Karena mereka tidak akan buat kalau tidak ada hak milik itu punya siapa tanahnya. Ya, sertifikatnya. Arab nggak perlu dibuat karena di Banda Aceh karena madum kan, sehingga mereka itu meminta kepemilikan tanah untuk dibangun pustaka kampungnya. Tapi itu cukup dulu Bapak Ibu semua ya. Dan tapre robu wek nuoi nih. Kayak wow nih. Karena nanti nyangkut dengan teknis pengolahan buku. Jadi lebih kan penting kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar perpustakaan kampung atau desa tahun nomor 6 tahun 2007. Nanti bisa di copy paste-nya, ada di PDF-nya, standarnya apa aja. Nah, yang paling penting adalah untuk membuat suatu perpustakaan kampung harus ada struktur ini. Jadi dari siapa itu sekedar pembagian tugas saja atau strukturnya. Nampak Pak di belakang? Jadi begitu mau membentuk perpustakaan kampung, ini dimasukkan harus ada struktur cara utamanya. Orang-orang di dalam struktur itu siapa? Lalu nanti diajukan ke kami, kita bawa ke Sekda, baru diteken oleh Sekda atau Bupati, SK pendirian perpustakaan kampungnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada Bu. Ya? Itu struktur organisasi perpustakaan desa kan? Iya. Itu apa yang sudah ada Nasional dianjurkan pakai English. Nah, kalau Slim itu program aplikasi yang tidak berbayar alias gratis. Jadi siapa yang bisa di sini bisa download, bisa belajar tentang Slim itu.
Kebetulan hari ini tenaga IT kami tidak ada. Sebenarnya bisa kita belajar tentang download slim. Jadi buku, misalnya pembelian nih Pak, misal desa mengadakan pembelian berapa 10 buku, berarti harus diinventaris dulu di bagian pengadaan itu tadi. Ini dia, saya tunjuk Pak ya. Nah, pekerjaan di bagian pengadaan itu adalah menyusun rencana pengadaan. Jadi misalnya dikasihlah dana desa misal 1 juta. Buat rencana dulu mau beli buku apa, tergantung keadaan penduduk desanya. Apakah petani, nelayan, pedagang. Jadi bukunya nanti disesuaikan Pak. Dicari dulu judul-judul yang sesuai. Nah, yang kedua adalah menghimpun alat seleksi. Jadi Bapak untuk mengadakan buku itu harus ada buku pedoman, namanya misalnya katalog penerbit atau katalog online. Sekarang kan tinggalin aja, buka katalog penerbit. Buku tentang pertanian atau tentang peternakan atau tentang apa lagi? Apa kira-kira judul yang ada, siapa pengarangnya, berapa harganya. Itu yang penting. Nah, atau bisa juga dengan melakukan yang ketiga ini, survei minat memakai. Istilahnya gini, di kampung kita mau beli buku 1 juta. Tadi contoh nih Pak, seandainya ada dana. Nah, kita sebarkan ke penduduk, maunya beli buku apa? Buat formulir, nomor, judul, pengarang, harga. Nah, dari penduduk itu kita rekap, itulah namanya survei. Nanti hasilnya desiderata itu yang nomor 4. Menyusun daftar desiderata. Nah, setelah kita susun daftar itu, kemudian kita seleksi apa yang paling penting yang akan kita beli. Jadi prioritas. Dana cuma 1 juta. Yang minta buku ada beberapa judul udah lebih dari 2 juta. Jadi kita seleksi mana yang paling penting. Nah, setelah proses pengadaan selesai, berarti kita melakukan pembelian, tukar menukar, bantuan atau sumbangan, mengadakan fotokopi, membuat CD. Contoh misalnya membuat CD gini, gampang buat acara maulid, ada CD-nya kan, ada data videonya, itu bisa jadi koleksi. Jadi jangan berpedoman kita harus beli selalu. Bisa kita adakan sendiri oleh kampung. Suatu saat anak bapak ada di dalam video itu kan dia jadi bahan dokumentasi. Jadi bisa dijadikan koleksi perpustakaan kampung. Seperti itu kira-kira. Kemudian menerbitkan clipping koran, saya rasa ini sudah biasa. Bisa lagi ada ide-ide yang lain nanti itu kan. Nah, kalau buku sudah ada, apa yang kita lakukan? Pertama, kita periksa daftar pembelian, sesuai nggak dengan pesanan kita. Kalau misalnya buku ada dipinjam dari kami, misalnya ada 100 judul. Kadang-kadang kan namanya manusia Pak, ada silap, judulnya terbalik-balik atau gimana. Itulah harus diperiksa. Yang kedua, periksa kondisi buku, apakah dalam kondisi baik. Yang ketiga, stempel inventaris dan stempel kepemilikan perpustakaan. Ini contoh stempel inventarisnya. Yang diisi di dalam adalah nomor inventarisnya, nomor klasifikasi dan tanggal didaftarkan. Nomor klasifikasi itu Pak pakai edisi yang difotokopi bahan. Itu nomor klasifikasi. Kalau mau lihat boleh dibuka sambil lalu aja. Nah, ini buku induk inventarisnya, pendataan jumlah buku. Karena selama ini banyak perpustakaan kampung sekitar ada 85, tapi kita nggak ada datanya. Buku-buku apa saja yang dimiliki, jadi nggak pernah didata di dalam buku besarnya. Ini bisa dibuat di aplikasi Excel, nanti bisa di copy aja bahannya. Di buku induk ini berisi nomor judul untuk menandakan jumlah judul yang dimiliki. Kemudian ada tanggal kita mengerjakan buku itu. Nanti tanggal yang di sini disesuaikan dengan di inventaris tadi, stempelnya tadi. Stempel yang kita letakkan di halaman depan judul ini. Kemudian berisi nomor inventaris bukunya, nomor urut bukunya. Seperti nomor
nomor induk penduduk misalnya KTP kan setiap penduduk ada nomor masing-masing. Begitu juga dengan buku, satu buku satu nomornya. Walaupun misalnya dia buku ini misalnya cara pembudayaan Sengon ada 10 judul. Berarti nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian ada satu lagi misalnya beternak kambing. Berarti nomor 11 sampai nomor 20. Ini seandainya bukunya 10 10 10. Seperti itu. Kemudian ada berisi judul. Judulnya saya rasa sudah jelas, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, macamnya. Ini kolomnya ada yang lewat satu nih. Tempat terbit ya harus ada. Di antara kolom pengarang dan penerbit ini tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Kemudian macamnya, macam koleksinya, sirkulasi dan referensi. Sirkulasi adalah koleksi yang kita pinjamkan. Referensi buku yang tidak kita pinjamkan. Contohnya kamus, karena kan kamus tuh cuma misalnya lihat sebentar aja Pak mau nyari kata-kata misalnya apa bahasa Inggris. Book, ya kan cuma mau tahu book itu artinya apa. Jadi cukup dalam 5 menit sudah selesai. Jadi bukunya nggak perlu dipinjamkan. Kemudian sumbernya, apakah dana desa, APBD atau sumbangan. Yang terakhir keterangan. Nah, sampai di sini yang mau tanya Bu, saya cepat ya. Ada budaya yang Bukan? Kapan? Tentang kedokteran nomornya 610.212. Kebetulan statistiknya. Jadi kalau kedokteran secara umum dibahas di 610. Ya, coba buka halaman. Itu Pak masih pecahan keduanya. Bakatnya. Ya, ini kan nomor inventaris. Nomor klasifikasi itu berpedoman pada edisi. Jadi nomor klasifikasi ini memang mungkin agak teknis sedikit bagi bapak-bapak yang apa mungkin sedikit ngantuk ya. Harap maklum Pak karena ada yang butuh. Dia lau anak mampu buka. Hai belum. Nah, di halaman 151 630 tentang pertanian atau peternakan nanti di 636-nya, Pak. Ini kan bukunya kesehatan. Jadi masuk ke kelompok buku kesehatan 610. Ya. Nah, 3 huruf dari pengarang. Kebetulan pengarangnya di sini Sutanto Priyo Hastono. Berarti kita ambil 3 huruf dari Sutanto, S-U-T. Kemudian kita ambil 1 huruf dari judulnya, statistik kesehatan, berarti S. 610.212. Coba Bapak lihat betul nggak di situ? 610.212. Ke bawah Pak, dia penurun. Titik 2 dulu Pak, cari 610.212. Lalu titik. Nggak apa-apa nih Pak, mungkin ini pakai edisi 23 karena nggak muncul di situ. Berarti Bapak misalnya kalau buku kesehatan bisa ambil 610 saja. Ini kan nggak dibahas lengkap kali di sini, karena ini untuk yang sederhana. Mau dicatat ya? Mudah-mudahan apa ya? Kira-kira apa buku yang di tempat Bapak apa kira-kira? Yang misalnya buku ekonomi 330, ya kan ada rinci lagi 330.1 sampai titik 9. Itu Pak cara membacanya.
Dia kan 10 nih, 00 ilmu pengetahuan umum, 100 tentang filsafat, 200 agama. Kalau misalnya agama Islam dia 297 di halaman terakhir. 297 sampai 1 sampai di 9. Paling terakhir, Pak. Nah, itu. Ya. Ini Pak, yang ini. Ada titik 1 sampai titik 9 sejarah Islam titik 9. Ibu-ibu yang sebelah sana gimana? Bisa Bu membacanya ini? Yang buku sekali beli atau sekali masuk itu 10. Itu sampaikan tadi nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan di daftar ini tidak muncul nomor klarifikasi. Iya, ini kan nomor inventaris. Nomor klasifikasi itu berpedoman pada edisi. Jadi nomor klasifikasi. Nah, ini contoh nomor panggilnya tadi seperti itu data di buku ini 610, 3 huruf nama pengarangnya dan 1 huruf nama judulnya. Nah, ini lagi yang lebih penting adalah selama saya merekap perusahaan kampung, belum pernah ada satu kampung pun di Aceh Utara yang punya data ini. Jadi saya mohon yang sudah pernah punya perusahaan kampung, tolong didata bukunya. Menyangkut membentuk sebuah laporan, karena orang pihak provinsi minta berapa perusahaan kampung, gedungnya berapa, adakah yang punya gedung, koleksinya berapa. Jadi dalam bentuk laporan seperti ini, jadi dari tahap register bukunya. Kalau enggak kita nggak bisa jawab. Ditanya berapa jumlah koleksinya aja kita nggak bisa jawab. Itu nggak salah kami, Bu. Nggak salah kami itu. Iya, tapi orang provinsi ditanya ke saya, Pak. Makanya orang dinas itu suruh ke desa. Ya siapa? Kita salah tanya kamu. Nah, Dia nyawa tinggal orang mohon. ini contohnya, Pak. Jadi kan buku setelah diklasifikasi kita tahu. Misalnya 00 karya umum berapa judul, berapa eksemplar. Tahun 2014 berapa judulnya, berapa eksemplarnya, seperti itu kira-kira. Kemudian 2015 pertambahan bukunya berapa, nanti bisa dibuat statistiknya, seperti itu. Sampai misalnya jadi kalau buku nggak diklasifikasi, kita nggak bisa buat report seperti ini. Cuma kalau memang ada sistem otomasi, buku yang kita entry terreport sendiri dia 00 10, 210 misalnya. Sejarah 10. Seperti itu. Jadi nanti tinggal kita buat print dan selesai. Kalau sistemnya otomasi. Tapi kalau masih manual ya pakai buku besar. Dicatat lagi bergolongan. Kerjaan yang ini ya. Nah, ini lagi jumlah kunjungan. Jadi kalau misalnya perusahaan kampung yang ada gedung di Menasa UD ya, nggak tahu saya buka apa enggak. Nah, jadi setiap yang datang tuh kita catat. Yang datang siswa, masyarakat umum. Jadi dibuat ini ya Bu, daftarnya. Pakai kayak pemilu aja. Misalnya datang murid 1, centeng. Datang ibu-ibu 1, baca, centeng. Seperti itu. Tapi tiap bulan direkap, jadi tahu jumlah berapa. Tanggalnya, harinya. Tanggalnya, harinya Pak. Ini jumlah peminjaman. Misalnya peminjaman 1 hari berapa di bulan Februari, dari Januari sampai Desember, baru nanti dijumlahkan. Jadi percuma aja kalau memang bukan percuma sih. Cuma nggak bisa dijadikan data kalau kita buka perpustakaan nggak ada di administrasi, percuma. Karena setiap tahun ada lomba perpustakaan kampung tingkat kabupaten yang akan dibawa ke provinsi. Jadi saya selama ini nggak tahu milih kampung mana. Karena nggak ada yang aktif.
Kemarin yang juara 1 di provinsi Aceh Tengah kalau nggak salah. Ya. Yang juara 1 provinsi dibawa ke Jakarta beserta pustakawannya, nanti presentasi di Jakarta. Makanya sinilah, makanya saya menuntut sini kita kerjasama gimana tahun depan Matanguli atau mana lagi Ibong ya, Kegire, tolonglah dibenahin jadi kita bisa mengajukan ke provinsi. Saya bukan udah hampir 10 tahun jadi PNS, belum pernah nggak dengar ada acara-acara gini. Baru kali ini. Jadi kayak mana mau iya, betul. Jadi SK yang saya bilang tadi udah ada memang umurnya dari 10 tahun lebih, dari 2008 di 2018. Jadi nggak pernah dikoordinasi orangnya sekarang di mana, bukunya di mana, raknya di mana. Saya nggak ada data, makanya tadi beberapa orang saya tanya dari mana, dari Nibung. Yang ini masih ada nggak, masih aktif nggak, buka nggak, siapa pengelolanya, penanggung jawabnya sekarang. Itu yang penting, karena kan kadang-kadang pernah saya datang ke kampung, kita kan nggak ketemu, karena nggak ada komunikasi. Makanya siang ini bisa kita buat grup WA pengelola perpustakaan kampung Aceh Utara, gimana? besok 100. Jadi kan ada komunikasi. Jadi mau tanya misalnya di Sawang, udah buat nggak perpustakaan kampungnya? Di Riseh Tunung ada Pak ya? Saya bukan, saya ada setuju lagi, mulai sekarang ke depannya harus bagus. Jadi antara masyarakat desa dengan dinas ada komunikasi. Sekali-kali kan, tahu kampung kan. Boleh Pak dipanggil muslimnya. Ya, urusan panitia itu. Nah, ini sudah selesai materinya. Saya rasa mungkin cukup. Ada materi lain katalogisasi, tapi saya padahkan dari sini aja Pak. Nanti siapa-siapa yang kurang puas bisa ke dinas. Nanti saya sama saya, Bu Moli atau Pak Upus. Bu, strukturnya itu difotokopi kasih makan. Gimana? Struktur. Fotokopinya ada flashing nggak? Ada flash. Nge-upload dulu. Saya share di grup WA nanti filenya. Nomor HP-nya. Ada kan sudah daftar kan Bapak kan? Saya tinggal buat grup WA dengan nomor HP pengelola perpustakaan Kampung Aceh Utara. Dari mana mau ya kalau katakan Mas? Jadi ibu-ibu yang masih mau tanya silakan nanti di japri aja jaringan pribadi atau langsung datang ke dinas kami di hari Senin sampai Jumat ya. Tapi jangan sampai sore Bu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.